guys, dan yang terakhir tutup. Berikan kelancaran dan keberkahan pada acara kita pada hari ini. Kemudian acara berikutnya adalah tilawah jama'i yang akan dipandu oleh Ibu Mae Siti Masito. Sudah ada Ibu Mae Siti Masito? Silakan. Beliau datang dari PC Bojong Loakaler, merupakan Taskil PD Kota Bandung, dan beliau sebagai Murobiah Beki juga calon beliau Mutarobiah Beki, kemudian calon Murobiah Kota Bandung. Kepada seluruh peserta KII dipersilakan membuka handphone atau Al-Quran surat Al-Infitor. Nanti baca bersama-sama Quran surat Al-Infitor. Bentar Bu ya. Ibu belum kelihatan buka semuanya atau sudah di luar hafalan ya. Tapi yang jelas buka ataupun tidak baca bersama-sama. Dipersilakan. Nada mina Bu, ulah mau karep sorangan. Nada mina. Ikuti nadanya Ibu Mae, dipersilakan. Bismillah. Quran surah Al-Infitor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin
yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah untuk Ibu Mai. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca akan menguatkan iman kita dan menambah keberkahan bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Wakil Ketua 3 PW Persistri Jawa Barat kepada Ibu Juju Jubaidah SAG dalam kurung Amih. Dalam kurung Amih ya, kepada Ibu Juju Jubaidah SAG dalam kurung Amih. Di cabang di PD lebih sering memanggilnya Amih dan kami semua juga memanggilnya Amih. Dipersilahkan kepada Ibu untuk memberikan sambutannya. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di tempat yang sangat luar biasa, Masjid Al-Jabbar, dengan satu niat, yaitu untuk melaksanakan tholabul ilmi. Mudah-mudahan kita ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Ketua PW Persisi Jawa Barat beserta Tashkil, dan juga yang kami hormati pemateri yang akan menyampaikan ilmunya kepada kita semua, yaitu Ibu Hajah Ella Kamilawati MPDI. Dia sebagai penasehat PW Persi Jawa Barat. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita semua. Dan pemateri yang kedua adalah Al-Ustadz Haji Arif Rahman Hakim LC MPD. Ibu-ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada DKM Masjid Al-Jabbar yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kajian Islam intensif di sini, alhamdulillah. Dan juga kepada para panitia yang sudah berusaha keras, maksimal, jazakumullahu khairan. Para relawan yang sudah hadir di samping kami, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan juga di sini ada Risalah TV, alhamdulillah. Dan juga untuk menyampaikan suara kami sampai di belakang Asepson, terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan seluruh pihak yang telah membantu mencurahkan segala sesuatunya untuk terlaksananya acara ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Berkumpul di tempat ini, di masjid yang sangat megah ini, yang terdaftar kepada kami atau data yang diterima oleh kami sebanyak 11.000 orang. Tapi insya Allah ini kenyataannya sangat luar biasa, mungkin 2 kali lipat atau mungkin juga lebih. Sebetulnya di sini ini adalah merupakan silaturahmi akbar PW Persisi Jawa Barat dengan para anggota yang alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman sekali. Ibu berusaha dari daerah masing-masing, dari subuh mungkin ya, dari pagi sudah siap-siap berada di sini, alhamdulillah. Masya Allah, sebetulnya ini bukan sekedar jumlah Ibu, tapi ini merupakan kekuatan umat
berkumpul di sini, alhamdulillah. KI ini merupakan program PW Persisi Jawa Barat. Dan insya Allah di tempat ini kami melaksanakannya setahun sekali setiap bulan April, insya Allah. Dan Ibu insya Allah persiapan lagi untuk di tahun ke depan, mudah-mudahan masih ada usia ya Bu ya. Nah, kami juga Ibu melaksanakan yang 3 bulan sekali, yaitu di kantor PW Persisi Jawa Barat, yaitu di Jalan Kopo 436 setiap Ahad ke-5. Ada juga yang setiap bulannya kami laksanakan, yaitu di Masjid Pusdai, yaitu setiap Rabu kedua. Waktunya sama semuanya dari jam 9 sampai jam 11. Selain kami mengadakan kajian Islam yang di Bandung, kami juga hadir di tempat-tempat Ibu di 27 kabupaten kota. Dan insya Allah di tanggal 17 Mei yang akan datang, kami sudah akan hadir di zona 5 yang terdiri dari Karawang, Bekasi Kabupaten Kota, Depok, dan juga Bogor Kabupaten Kota yang insya Allah akan mengambil tempat di Karawang. Tunggu kedatangan kami insya Allah. Selain itu juga ada program unggulan kami adalah Beki Bi'ah Qur'aniyah yang kami sudah melaksanakannya dari mulai tahun 2022. Yang diperuntukkan pertamanya untuk tashkil dan Daiyah PW Persi Jawa Barat, dan sekarang sudah merambah ke pimpinan daerah, diantaranya tashkil dan Daiyah. Untuk murobiah kami sudah punya 106 murobiah dan juga mutarobiah sebanyak 522 orang. Yang insya Allah di tahun ini kami akan sampai kepada pimpinan cabang, tashkil dan daiyah. Dan insya Allah di tahun 2027 kami ingin menembus sampai ke anggota. Selain Beki online, kami juga mengadakan Beki offline yang dilaksanakan di kantor PW Persi Jawa Barat di Jalan Kopo 436 setiap Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Insya Allah Ibu, di bulan September 2026 PW Persi Jawa Barat akan mengadakan pelatihan manasik haji untuk PW Persi Jawa Barat yang diikuti oleh ibu-ibu dari berbagai daerah dari 27 kabupaten kota. Dan insya Allah di tahun 2027-nya PW Persi Jawa Barat akan mengadakan umroh bersama PW Persisi Jawa Barat. Silakan ibu-ibu barangkali ada yang ingin bersama-sama dengan PW, silahkan menghubungi, nanti ada bidgar hajinya, yaitu tadi Ibu Imas Masaroh Amin. Dan insya Allah Ibu, selain daripada itu kami juga ada pembinaan untuk para daiyah. Insya Allah akan dilaksanakan mulai bulan Juli, yaitu Tazwidud Du'at yang tempatnya di kantor PW Persi Jawa Barat. Dan tentunya ini untuk para daiyah yang ada di Jawa Barat atau dari berbagai PD. Di sini juga alhamdulillah Ibu, semoga kehadiran kita di tempat ini bukan hanya duduk, mendengar, tapi menjadi langkah perubahan untuk menjadi lebih baik. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kajian ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan yang lebih baik dan menjadi amalan mutakabbalan. Hatur nuhun. Jazakumullahu khairan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 saya langsung. Iya. Terima kasih atas sambutannya. Kita akan sebelum memasuki acara inti,
ada seputar pimpinan wilayah Jawa Barat. Sep Bu ya, saya panggil dulu, Ibu jawab lebay. Peserta KII Persistri Jawa Barat, peserta KII Persistri Jawa Barat, peserta KII Persistri Jawa Barat. Kau belah ditunte cenah ngelanya. Ibu PW Persistri Jawa Barat mempunyai program unggulan. Di antaranya program unggulan PW Persistri Jawa Barat itu di antaranya bi'ah Qur'aniyah, kolaborasi bidang jamiah dan bidang dakwah. Yang kedua, keluarga cinta mengaji yang disingkat Kataji. Kataji. Apa itu Kataji? Keluarga cinta mengaji. Kemudian ada chemistry. Chemistry itu berarti keluarga minim sampah dan sehat. Itu chemistry. Kemudian ada 7 pembiasaan persistri hebat. Halo calon persistri. Kela, ada gangguan. Kemudian ada CS sanes calana soe, cinta sodakoh, itu program unggulan persistri. Kemudian ada kajian Islam intensif KII, ada bulanan, ada zona dakwah, ada rihlah dakwah, ada tahunan seperti di Al-Jabar ini. Kemudian akan ada manasik umroh beserta PW Persistri Jabar. Kemudian ada umroh bersama PW Persistri di tahun 2027. Adapun bulan dan berapa harganya, yang penting nabung dan berdoa. Tapi saya tadi ketika masuk ke Al-Jabar, dari depan ngelihat ibu-ibu ngalet, gimana kalau daftar umroh semua? Aya nawai di dia lalengit. Duka teman-teman saha ibu. Anu lalengit tong ngiringnya. Kayak di Mekah kiri wal. Baik ibu. Ada 7 pembiasaan persistri hebat yang harus senantiasa ibu lakukan dan mencoba melakukannya. Di antaranya apa? 1. Pembiasaan saum sunnah. Kalau saum sunnah dibiasakan, berarti itu adalah kebiasaan ibu-ibu persistri. Yang kedua, membiasakan sholat sunat. Seperti tadi, begitu memasuki Masjid Al-Jabar, sekalipun nilainya tidak sama dengan sholat di Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Nabawi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketua PW Persistri yang kami hormati dan seluruh taskil, dan juga tidak lupa kepada seluruh pimpinan daerah Persistri se-Jawa Barat dan juga PC Persistri se-Jawa Barat yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya sudah menolak Bu untuk mengisi di sini, karena hari ini saya tadi ada mengisi jadwal di Piade, tapi dipaksa oleh PW Persistri Numawi
Mana panangannya mic, ras ada cepetan. Cek. Kopi. Hah? Kedah 2. 1. Cek ibu-ibu, bagaimana ke belakang bisa terdengar? 1. Tah, nu ieu we. Kedengeran, Bu? Hah? Halo, tos caket ya. Alhamdulillah. Saya sampai dijemput naik motor ke Valentino Rossi sehingga bisa bersilaturahim dengan jamaah Persistri se-Jawa Barat. Untuk kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi yang mohon tentang bagaimana bijak dalam kebaikan dan waspada dari dosa. Bagi saya ini merupakan sebuah amanah yang berat, karena jangankan untuk bijak dalam kebaikan, untuk melakukan kebaikan pun kadang-kadang kita masih diberikan perasaan atau berat dalam melaksanakannya. Apalagi harus dibarengi dengan kebijakan. Karena memang untuk melakukan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala pun sudah menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Makanya waktu saya pulang dari Mesir, saya merasa bahwa ilmu yang saya dapatkan dari Al-Azhar itu sangat begitu luar biasa. Tapi ada persoalan yang ada di dalam diri saya, bagaimana saya bisa menyampaikan ilmu atau kebaikan itu kepada umat. Maka saya mengambil pelajaran dari apa yang pernah dilakukan oleh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Pada waktu itu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma ro'aya saykhon, melihat ada seorang kakek-kakek di mana kakek-kakek tersebut la yuhsinu al-wudu'a, wudunya tidak baik. Maka Hasan dan Husain yang masih kecil pada waktu itu mau ditegur langsung. Mungkin kalau sekarang saat ini ibu-ibu ketika menegur suami salah langsung, "Bapak ke masjid atuh." Tah. Loh. Kumaha Bu? Ngadang. Ibu-ibu visual semua harus kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan. Yang terhalang oleh tihang bayana. Waktu itu Hasan dan Husain, Bu, mau menegur seorang kakek salah wudunya, tidak langsung, "Kek, wudunya salah." Enggak. Tapi Hasan dan Husain berdiskusi. Salah satu di antara keduanya datang kepada kakek tersebut mengatakan, "Kek, saya Hasan dan Husain mau lomba wudu." Kakek jadi hakimnya, jadi jurinya. Tolong kakek nilai siapa di antara saya, Hasan dan Husain, yang paling baik wudunya. Kata si kakek tersebut, "Baiklah," katanya. Akhirnya Hasan dan Husain pun wudu, Bu. Wudu, Hasan wudu ditilai, Husain wudu ditilai. Setelah beres, Hasan dan Husain bertanya, "Kek, siapa yang paling baik di antara saya, Hasan dan Husain wudunya?" Kata itu kakek-kakek, "Antuma, kalian berdua ahsan. Kalian berdua wudunya dua-duanya bagus, kakek yang tidak bagus." Maka kakek kemudian akhirnya wudu sesuai yang diperlihatkan oleh Hasan dan Husain tanpa membuat si kakek menjadi malu. Inilah salah satu contoh memberikan kebaikan, menyampaikan kebaikan tapi dengan bijak. Tidak langsung. Makanya dulu, Bu, saya pulang dari Mesir mengikuti kegiatan
teaching, hipnoterapi, sampai NLP, neuro language programming. Bagaimana mengelola otak kita agar bisa baik dalam berkomunikasi. Saya pernah menyampaikan, Bu, ujian saya waktu itu sebelum saya berdakwah, saya diajak di mall di kota Tasik, itu ujiannya 3. Bapak-bapak kesini, waktu itu tugasnya 3. Pak, sekarang Bapak masuk ke mall, cari ibu-ibu yang belum dikenal sama bapak-bapak, atau gadis yang sudah dewasa. PR-nya 3, Bu, ujiannya itu. Apa? 1, nanti Bapak tanyakan, berapa nomor BH-nya. 2, tanyakan nomor HP-nya. 3, tanyakan nik KTP-nya. Itu ujiannya, Bu. Kalau kita belum belajar berkomunikasi bagaimana cara berdakwah dengan baik, kira-kira, Bu, kalau saya masuk ke mall tersebut ada ibu-ibu, Bu, berapa nomor BH-nya? Dikasih nggak, Bu? Wah, bro, digablok, maaf, dicabok. Itu bahasa aja deh. Hei, Neng, nomor HP-nya berapa? Dikasih nggak? Enggak. Makanya saya waktu itu karena sudah belajar, yang penting saya dapat 3. Caranya bagaimana supaya saya mendapatkan 3? Saya naik ke lantai kedua. Masuk ke toko busana wanita. Di sana ada 1 wadah, isinya semuanya BH. Maka saya di sana pas datang, Bu, ternyata penjaganya langsung datang. Biasanya yang menjaga jualan BH laki-laki atau perempuan? Datanglah. Silahkan, Pak, mau beli buat istrinya ya? Dalam hatinya, oh atuh, piraku jangan abdi. Akhirnya ngobrol, Bu. Mana? Berapa teh harganya? Macam-macam. Pada waktu itulah, Bu, saya tahu ada BH mahal. Padahal manawi cekap ku batok ogenya. Ngobrol, Bu, tentang BH. Kenapa ini mahal? Kenapa ini murah? Kenapa? Wah, Pak, ini impor, Pak, ini gini-gini. Ngobrol tentang masalah BH itu. Yang penting saya pokoknya punya tugas 3. Setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya saya aduh, Mbak, maaf, Bu, saya lupa nggak nanya sama istri saya berapa nomornya. Sambil saya melihat ke dia, tapi si Gana tembak, samalah dengan Mbak badannya. Kalau saya, Pak, nomor 26. 1 saya sudah dapat. Tanpa harus bertanya. Jadi ini komunikasi, bagaimana bijak dalam kebaikan. Di kita banyak dakwah, ada ibu-ibu, suami, pemuda sedang main gitar. Kita mau ke masjid. Ke masjid dong, sholat. Itu sama dengan seperti berapa nomor BH. Marahlah orang. Makanya dulu saya pernah dikritik waktu dari Banjaran. Ada pertanyaan kenapa Persis sekarang beda dengan Persis dulu. Karena saya tidak tahu Persis dulu seperti apa. Waktu itu saya nanya, masih ada Ustadz Sidik, Allah yarham, Pak, kenapa Persis sekarang beda dengan Persis zaman dulu? Walaupun saya nggak tahu seperti apa Persis zaman dulu. Katanya Persis zaman dulu mah, kumaha, Bu? Saya juga nggak tahu, kasar, keras, sedikit-sedikit bid'ah, bid'ah kok sedikit, gitu. Ustadz Sidik menjawabnya apa? Dengan ayat Al-Quran. Dulu AA sekolah di Mesir. Bahkan Ustadz Sidik pernah diajak dengan Prof Maman, dengan Prof Wildan oleh saya melihat Fir'aun. Sampai Prof Maman itu menjengkal, di jengkalan, Bu, Fir'aun. Ternyata kecil Fir'aun itu. Tapi waktu Allah menyuruh, memerintahkan kepada Musa dan Harun pada waktu itu di dalam Al-Quran. Idhaba ila fir'auna innahu togho. Ustadz Sidik menyampaikan ayat itu. Bukankah Allah dulu menyuruh Musa dengan Harun berdakwah kepada Fir'aun karena sudah togo, melampaui batas, mengaku diri sebagai Tuhan? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa saja berdakwah kepada Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah dengan bahasa yang lemah lembut. Musa berdakwah kepada Fir'aun. Pang baong pang borongong. Nah, itu pan Fir'aun teh. Tapi Allah memerintahnya,
Wa qula qaulan layyinan, ucapkanlah dengan bahasa yang lemah. Masa kata Ustaz ini kita mau dakwah kepada sesama muslim menggunakan bahasa yang kasar, yang keras. Nah inilah Bapak, Bu. Jadi ketika saat ini kita pun diperintahkan untuk bijak dalam melakukan kebaikan, harus tahu bagaimana cara metode berdakwah. Saya pernah mempraktekkan, datang ke sebuah kampung di sana, tempat penduduknya pabrik tas kantong, dikirim ke Jawa, ke Sumatera. Waktu itu saya ingin mencoba mempraktekkan hasil pendidikan saya tentang bertanya tentang tadi yang BH. Saya masuk ke sana, langsung ngobrol. Asep dari mana? Dari Tasik, Pak. Oh, ada apa ke sini? Saya ingin tahu, Pak, di sini tentang pembuatan tas. Kemana saja ngobrol. Asep dulu dari mana? Saya dari Tasik. Terus sekolah di mana? Di pesantren. Dilanjut ke Mesir. Pas disebutkan ke Mesir, itu langsung yang ngejahit tas, bahkan pemiliknya si Pak Hajinya lah, Asep dari Mesir? Gimana di Mesir? Saya ceritakan di Mesir bagaimana hebatnya orang-orang kaya di Mesir. Setelah sekian saya ceritakan tentang Mesir, sampai kemudian pemiliknya datang. Gitu ya orang Mesir. Pak, rahasia orang kaya di Mesir, sampai wanita yang pakai cadar menggunakan mobil-mobil mewah, Jaguar, Rolls Royce, itu mereka usahanya, bisnisnya, karena mereka sebelum berdagang, berusaha, mereka tidak pernah lupa dengan zakat. Ternyata langsung, Asep, zakat itu apa? Berarti dia tidak paham apa itu. Maka saya jelaskan. Setelah dijelaskan, Asep gimana ini? Bapak selama ini jualan gak pernah zakat. Ya Bapak kalau ini kayak orang Mesir yang sukses usahanya dengan zakat, terserah. Kalau mau zakat silahkan, tidak juga itu terserah. Karena zakat sama dengan sholat ibadah, Pak. Sep, tolong punya Bapak ditulis, dihitung berapa zakatnya. Setelah dihitung sama saya, terus saya kemanain? Kalau Bapak percaya sama saya punya lembaga. Waktu itu masih PJU. Nitip ya, saya bayarkan. Setelah kurang lebih 3 bulan saya ke sana lagi, saya tiba-tiba pas ngucapin Assalamualaikum, pemilik pabrik tas tersebut tiba-tiba melihat saya langsung, dia memeluk saya. Asep, terima kasih, gara-gara saya bayar zakat, omset Bapak sekarang 300 kali lipat. Lebih banyak yang pesan. Itulah metode dakwah. Bijak dalam menyampaikan kebaikan. Bayangkan kalau saya waktu itu datang ke pabrik tas, Pak, sok zakat tara. Wah, kemudian digablok jika nu tadi, wah. Berapa nomor? Marah. Dan tentu saja, Bu, karena saya diberikan waktunya 30 menit. Yang kedua itu berhubungan dengan waspada dengan oh, ditamihan deh. Menawi tadi kirangan deh. Bu, tadi temanya apa? Bijak, kebaikan, terus waspada. Kenapa kita harus waspada dari dosa? Bu, yang pertama, karena iblis di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis itu sudah berjanji kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Jadi Bu, iblis itu kepada Allah sudah berjanji, ya Allah, karena Engkau telah menetapkan saya tersesat, maka ya Allah dengarkan bahwa aku akan menggoda semua manusia dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Sehingga Bu, iblis janjinya kepada Allah dengan setan itu akan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari sebelah. Setiap penjuru digoda. Sehingga tujuan iblis di ujung ayat tersebut disampaikan, wala tajidu aksaruhum syakirin. Sehingga ya Allah, Engkau akan mendapatkan kebanyakan manusia
tidak akan bersyukur kepadamu. Jadi Bu, tujuan iblis menggoda manusia itu supaya tidak makanya masuk ke masjid, pino, mending di luar weh. Tete iblis mah bungaheun. Makanya Bu, selama di masjid ini Ibu kalau terus bersyukur, alhamdulillah ya Allah masih bisa duduk dengan nikmat. Alhamdulillah masih bisa bernapas. Alhamdulillah masih bisa melihat. Ibu bersyukur selama duduk di sini, iblis kecewa, menangis, sedih. Kenapa? Karena tujuan iblis menggoda manusia supaya tidak bersyukur. Ini ibu-ibu dari mulai bangun pagi sudah mengeluh. Gero, cucian banyak, rumah balatak. Padahal ibu dari mulai bangun tidur kita diperintahkan bersyukur. Alhamdulillah. Osok tara, mun ingat we Ustad. Jadi Bu, setan iblis itu menggoda. Tapi karena memang Bu, iblis sudah berjanji seperti itu, bahkan di dalam hadis iblis berkata kepada Allah, bijalalika, dengan kemuliaanmu, wahai ya Allah, selama engkau la abrohu, aku tidak akan pernah biijati wa jalalika, kata iblis kepada Allah, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, la abroh, saya tidak akan pernah berhenti, uguya bani Adam, akan terus menggoda bani Adam, madamatil arwah, selama manusia masih ada nyawanya. Jadi janji iblis mah terus menggoda manusia. Makanya Bu, kita saat ini yang menjadi musuh kita itu bukan yang di pinggir kita, di belakang kita, tapi setan. Tapi kadang-kadang banyak di antara kita sudah tahu setan itu adalah musuh yang sebenarnya, tapi kebanyakan umat Islam justru malah mengikutinya. Makanya Bu, kita harus waspada terhadap iblis, karena iblis akan menjerumuskan kita untuk melakukan dosa. Apa bahaya dosa? Satu, naon Bu? Membuat hati kita menjadi keras. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, orang kalau sering melakukan dosa, kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, thumma qasat qulubukum min ba'dzi dzalika fahiyakal hijarah au asadu qaswah. Bu, kata Rasulullah di dalam hadis, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatus sauda fi qalbihi. Jadi kalau manusia melakukan sekali saja dosa, apa saja dosanya? Maka kata Rasulullah, dia mendapatkan nuqtah hitam di dalam kolbunnya, hatinya. Ibu buang sampah di mana saja, ngegibah, ngomongin orang lain, berkata kasar. Setiap satu dosa terkena nuqtah hitam. Fa in taba wa naza'a wastaghfara. Jika sekarang ibu-ibu kemudian bertobat, wa naza'a, berhenti menyesali, aduh, barusan kenapa saya memukul anak saya, ngomong kasar kepada suami. Wastaghfara, kemudian beristighfar, astagfirullah ya Allah. Sukila, maka hati kita akan dibersihkan kembali. Bersih lagi, bersih lagi. Nah yang bahaya, kata Rasulullah, fa'in zada, zada. Kalau kita terus melakukan dosa, dosa akan bertambah dosanya. Padzalika ron, itulah kata Rasulullah yang disebut dengan ron. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi ibu, kalau kita terus melakukan dosa, maka kata Rasul akan terus bertambah. Itulah yang disebut dengan ron, yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla balla balrona, sekali-kali tidak balron. Manusia akan memiliki ron, menghalang tameng perisai lala makanu yaksibun, dari apa yang telah kalian lakukan dosanya. Makanya Bu, orang kalau terus melakukan dosa,
Itu dinasehatin pakai dalil, Al-Quran, hadis, dinasehatin oleh ustadz pun gak akan mempan. Bu, PW Persistri, PW Persis mau membangun kantor, minta sodakohnya ya, infaknya per anggota sekian. Ngunah weh, aing nu digawena. Persistri mah PW menta weh sangunahna. Itulah kalau dia terlalu banyak melakukan dosa. Bu, Ali bin Husain yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin itu termasuk cucunya Rasulullah, cicit berarti. Jadi Husain itu punya anak. Husain itu ayahnya Ali. Ternyata Husain punya anak namanya juga Ali bin Husain, yang sering dikenal Ali Zainal Abidin. Beliau, Bu, dalam riwayat disebutkan, walaupun ada beberapa riwayat, itu setiap malam 100 orang miskin di Madinah setiap pagi-pagi mau keluar dari rumahnya selalu ada gandum, selalu ada sembako. Dari mana ini ya? Itu tidak ada yang tahu, kurang lebih 30 tahun. 100 orang miskin di Madinah setiap keluar dari rumah. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Masya Allah. Orang miskin tidak ada yang tahu, sependuduk Madinah. Pas Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin meninggal, dimandikan, dibuka bajunya, di pundaknya ada hitam bekas meminggul karung. Zainal Abidin meninggal, tidak ada lagi setiap orang miskin keluar makanan. Oh, berarti yang setiap malam membagikan sembako, gandum, roti, makanan itu adalah Ali Zainal Abidin. Masya Allah, Bu. Ada orang yang bersedekah tapi tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kenapa Ali Zainal Abidin melakukan hal itu? Karena menurut para ulama, dia tidak ingin membuat orang yang diberinya malu bahwa dia orang miskin, saya orang kaya. Di kita, makanya saya sering menyampaikan kelas, ya, ini dipoto, terus dipang-pang di flyer, kasihan atuh. Nah itu bijak dalam kebaikan, bagusnya diburamkan wajahnya, atau nggak usah dipoto pakai orang yang diberinya seakan-akan. Karena memang di kita, Bu, kalau tidak dipoto tidak disebut amanah. Mana buktinya gitu. Nah itu yang terjadi di kita. Karena kita akhirnya menuntut lembaga-lembaga itu menjadi ria. Dan akhirnya orang-orang miskin pun banyak yang minder. Bu, ini ada pembagian, dipoto cina gitu. Takut ada di player katanya. Jadi inilah bijak. Jadi nomor 1 itu hati-hati, Bu. Kadang-kadang kita tanpa disadari melakukan perbuatan dosa seakan-akan gitu ya. Ini adalah kebaikan. Padahal Ali Zainal Abidin melakukan kebaikan itu sampai luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab, ya Bu, sering disampaikan kisah yang menemukan ibu-ibu sedang masak batu. Itu disebabkan karena 3 hari Umar bin Khattab sakit, kembali keliling di Madinah, ternyata sudah menemukan ada orang yang kelaparan. Sampai akhirnya ketika didatangi, ibu sedang apa? Itu katanya Amirul Mukminin tidak memperhatikan kami orang miskin sampai kami harus kelaparan. Saya ini sedang memasak batu karena dari tadi anakku nangis kelaparan. Jadi saya mencoba membohongi anak-anaknya bahwa saya sedang memasak sampai ketiduran. Maka Umar bin Khattab pada waktu itu langsung pulang ke Baitul Mal membawa gandum, dalam riwayat disebutkan membawa minyak, atau kalau sekarang mungkin membawa sembako, dipanggul dibawa. Aslam, Maulaya Umar, pembantunya Umar, pada waktu itu, wahai Amirul Mukminin, biar aku yang bawa. Kata Umar, kamu siap menerima dosaku kelak pada hari kiamat? Wah, kalau harus menanggung dosamu, wahai Amirul Mukminin, aku tidak mau. Maka jangan ikut campur urusan saya. Biar aku yang memanggul ini gandum. Dipanggul, Bu, kemudian dipasakin. Kalau kita, Bu, ada orang miskin, nih selesai.
Umar sampai menyelesaikan, bahkan di dalam riwayat Umar sampai meniup api supaya besar apinya sampai jenggotnya terkena debu. Wahai Amirul Mukminin, sudah, aku tidak akan dulu berangkat dari keluarga ini sampai mereka tersenyum, karena sebelumnya aku mendapatkan mereka dalam kondisi menangis karena kelapar. Maka setelah beres, Bu, mereka tersenyum bahagia habis makan, Umar pun pergi. Dan dalam dirinya Umar Aslam menyampaikan, kata Umar bin Khattab, ya Allah, terima kasih aku setelah menemukan orang yang kelaparan. Seandainya aku tidak menemukan orang yang kelaparan tadi, bagaimana ya Allah kelak hamba di hadapanmu harus dipinta pertanggungjawaban. Maka Bapak Ibu bisa dibayangkan saat ini, ya, pemimpin kita membuat program MBG, benar bagus, tapi apakah sudah sampai selesai seperti Umar dikontrol? Itulah Umar. Ternyata Bu, Umar melakukan hal yang seperti itu mencontoh kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar, ini sunnah Abu Bakrin. Yang saya lakukan keliling kota Madinah setiap malam adalah kebiasaan Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab, dulu saya ada hajat kebutuhan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu pas sholat duhur, beres sholat duhur, kemudian zikir, sholat sunat, rawatib, beres sholat sunat, Abu Bakar keluar, Umar keluar mau mengikuti Abu Bakar Siddiq. Pas mau keluar mengikuti Abu Bakar Siddiq, karena ada keperluan kepada Abu Bakar, tiba-tiba kata Umar, sahabat Umar memanggil dirinya. Wahai Umar, aku ada hajat keperluan kepadamu. Akhirnya Umar melihat Abu Bakar, kemudian menuju ke rumahnya. Kata Umar dalam hatinya, sudahlah, nanti aku hajat saya ke Abu Bakar, sampaikan ke rumahnya saja. Dia sedang ke rumahnya. Akhirnya setelah itu ngobrol dengan sahabatnya dan memenuhi apa yang menjadi hajat sahabatnya. Setelah beres, keluar dari masjid, dia datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Setelah sampai di rumah Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Ternyata yang menjawab bukan Abu Bakar, tapi istrinya. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ini contoh ibu-ibu, kalau di rumah tidak ada suami, ada tamu, jangan asal main langsung dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga kalebet. Main kalebet wae. Tanya saja, Bu, kalau tidak ada siapa-siapa di rumah. Malah membangsa. Maka istrinya Abu Bakar pun bertanya, siapa di luar? Aku Umar. Ada apa Umar engkau datang ke rumahku? Aku ada hajat, kebutuhan, keperluan kepada suamimu Abu Bakar. Kata istrinya, Umar, suamiku Abu Bakar dari mulai beres duhur sampai asar tidak pernah pulang ke rumahnya. Dia baru pulang setelah asar. Kata Umar, kemana ya? Maka kemudian Umar pulang lagi karena tidak tahu kemana Abu Bakar. Datang waktu asar, Umar ke masjid. Abu Bakar ada, tapi hajatnya tidak disampaikan. Datang maghrib, ada Abu Bakar tidak disampaikan sampai besok subuh, duhur, sampai waktu duhur. Umar melihat ada Abu Bakar, melihat Abu Bakar keluar, dikuntit, diikutin dengan sembunyi-sembunyi. Ingin tahu, kata istrinya, Abu Bakar setiap beres sholat duhur tidak pulang. Baru pulang setelah sholat asar. Akhirnya diikutin oleh Umar bersembunyi-sembunyi. Ternyata Abu Bakar jalan ke ujung kota Madinah. Ternyata Bu, sampai di ujung kota Madinah ada rumah, ada gubuk yang mungkin sudah tidak bagus begitu. Kata Umar, loh, Abu Bakar masuk ke rumah siapa? Setelah sekian lama, singkat cerita, Abu Bakar keluar. Umar penasaran, ada apa Abu Bakar masuk ke rumah itu? Ngapain Abu Bakar di rumah itu? Setelah Abu Bakar kira-kira jauh, tidak mungkin melihat ke belakang, Umar langsung mengetuk pintu gubuk tersebut. Assalamualaikum. Ternyata yang menjawab suara perempuan. Waalaikumsalam. Umar geus ngaretek, gening istri. Tah. Siapa di luar? Aku Umar. Ada apa Umar? Aku ada perlu. Masuk saja. Pintunya tidak dikunci. Pas dibuka pintu gubuk tersebut, ternyata di dalam gubuk tersebut ada nenek-nenek sudah tua dalam kondisi buta, tidak melihat. Akhirnya Umar, nenek, dengan siapa engkau di sini? Sendirian. Nek, tadi sebelum aku ke sini ada laki-laki masuk ke sini. Iya. Siapa itu, Nek? Nggak tahu. Ngapain aja dia ke sini? Pokoknya laki-laki
itu setiap setelah duhur datang ke rumahku, dia membereskan rumahku. Kemudian dia memasak masakan untukku, mencuci pakaian untukku, dan menyiapkan baju untukku dipakai hari ini. Setelah itu pergi. Kata Umar, Masya Allah, Abu Bakar Siddiq melakukan kebaikan. Jangan sampai ada orang lain tahu. Seandainya Umar tidak mengikuti secara sembunyi-sembunyi, mungkin kita tidak akan ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. 2. Pilih kabujeng saya waktosna. Bu, bahaya dari dosa tadi apa? Membuat hati. Yang kedua, ada yang tahu? Menghalangi rizki. Kemari ketabrak budak, ayeuna salaki ke rumah sakit. Ada masalah, terus masalah. Terus masalah. Kata Rasulullah, inna rajula la yuhram. Sesungguhnya seseorang itu bisa terhalang dari rizki. Bidzan bin yusibu, disebabkan karena dosa yang menimpa kepada dirinya. Jadi ibu-ibu, kalau sekarang ibu rizkinya seret, perbanyaklah beristighfar. Meminta ampunan, ya Allah, aku ingat dosa. Makanya sekarang Bu, bulan Zulqa'dah sudah mulai banyak yang haji. Yang haji itu kata Rasulullah, al-hajju arafatun, wukuf di Arafah. Disebut padang Arafah, itu berhubungan, menurut para ulama walaupun berbeda-beda pendapat, saya pernah membaca di antaranya pertama berhubungan dengan kisah Nabi Adam. Nabi Adam ketika diturunkan, dikeluarkan dari surga, beberapa riwayat menyebutkan Adam dengan Hawa dipisah walaupun tempatnya berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan Adam di Hindi, sementara Siti Hawa di Basrah. Bayangkan Bu, di bumi ini, di dunia hanya berdua, yang lain nggak ada. Keliling-keliling tuh sedunia. Dulu belum ada pesawat Bu, mobil juga belum ada, motor juga belum ada, baru ada kendaraan bermodal. Keliling-keliling, ketemulah yang sekarang disebut dengan Jabal Rahmah atau Jabal Arafah. Makanya ibu-ibu yang pernah haji, pernah umroh di Arafah ada tugu putih. Saya pertama kali melaksanakan ibadah haji tahun 2000, waktu jadi mahasiswa di Mesir. Disuruh oleh ayah saya, Ustaz Siddiq Allahyarham, untuk membantu. Beliau membimbing haji. Saya waktu pertama tahun 2000, Bu, ke tugu itu penasaran naik. Tugu tersebut putih. Saya deketin Bu, naik, pas sudah dekat ternyata tugu tersebut di bawahnya banyak tulisan coretan. Pas saya baca ternyata coretannya milik orang Indonesia. Bu Nining Kuningan, Asep Cimahi, ditanda tangan. Itu tahun 2000 Bu. Masya Allah. Karena ada yang menyebutkan kalau belum punya jodoh katanya, kalau ke Jabal Rahmah dapat, nah itu mitos, itu tidak ada menyebabkan punya jodoh. Itu orang. Saya pulang tahun 2004, 2010 saya mendapatkan tugas lagi membimbing. Pas datang 2010 Bu ke Jabal Arafah, saya naik lagi, tugu yang tadinya seluruhnya warnanya putih, itu hampir setengahnya 3 meter ke bawah dicat hitam oleh pemerintah Saudi supaya tidak dicoret-coret oleh orang Indonesia. 2010 saya melihat dicat hitam. Saya pulang. 2011 berangkat lagi, ternyata orang Indonesia bawa spidol putih. Coret-coret lagi. Masya Allah. Waktu itu disebut padang Arafah di sana. Arafah itu dari Arafah, saling mengenal, mengetahui. Adam dengan Hawa keliling dunia, ketemu lagi di sana, saling mengenal kembali. Disebut padang Arafah. Engkau Adam, engkau Hawa. 1. 2. Setelah saling mengenal Adam dengan Hawa, maka Adam dengan Hawa Arafah dzanbahu, mengetahui dosanya. Kenapa kita dikeluarkan dari surga? Gara-gara apa Bu? Mendekati pohon buah
setelah mengetahui dosanya, maka Adam arafat taubah, mengetahui cara bertaubat. Maka di padang Arafah, orang yang wukuf diperintahkan mengenal, mengetahui apa dosa-dosanya dan meminta taubat kepada Allah. Makanya Bu, inilah hati-hati ketika saat ini terlalu banyak melakukan dosa, bisa jadi membuat kita menjadi seret dalam urusan rizki. Sehingga bisa jadi saat ini orang-orang yang terus melakukan dosa setelah keras hatinya, rizkinya, kemudian menjadi susah. Mudah-mudahan untuk sementara dicukupkan dulu sekian Bu, karena ada 2 pemateri, sehingga mudah-mudahan bisa menjadikan bekal bagi kita agar kita bisa lebih bijak dalam melakukan kebaikan dan lebih waspada terhadap dosa, karena memang dalam berdakwah menyampaikan kebaikan itu membutuhkan ilmu yang lain, dan terutama bisa jadi ketika kita belum mampu untuk melakukan kebaikan, minimal kita bersaing dengan para pendosa untuk selalu bisa menjauhi dosa-dosa, sehingga kita pun di hadapan Allah memiliki bukan hanya dosa, tapi memiliki kebaikan karena kita sudah berusaha, berupaya bagaimana bisa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Itu saja. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Mohon maaf Ustaz karena memang dibatasi dengan waktu. Namun ibu-ibu, kita barusan sudah menyimak apa yang beliau sampaikan. Saya tidak akan banyak menyimak karena ini juga terkait dengan waktu, tetapi kita memberikan kesempatan pada ibu satu orang saja dari hampir 12.000 yang hadir di kesempatan ini, satu orang kalau yang ingin bertanya kepada Al Ustadz. Silakan, siapa yang akan bertanya? Kita memberikan satu kurang lebih 10 menit Ustadz untuk tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, bisa dibantu ibu aja yang depan Bu. Ibu ke depan ke sini untuk bertanya. Pertanyaannya dimohon untuk singkat padat. Mangga Bu, ke depan, Ibu mau bertanya? Disampaikan Ibu nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elis dari PD Garut. Saya akan bertanya Pak Ustadz, di dalam berjamaah, apabila di antara kita ada melakukan salah, sebaiknya kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah diam saja? Apakah tawasau bisobri wassalah? Atau apa gitu, ada cara lain menurut Ustadz? Mungkin itu yang saya tanyakan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada door prize di Bu sebentar. Ustadz silakan untuk langsung dijawab pertanyaan ketika ada kesalahan, mungkin ya harus seperti apa begitu. Cuma satu ya Bu? Baik. Satu Ustadz. Di dalam hadis idza ra'a minkumun karon falyughayyir biyadihi, dengan kekuatan, termasuk ketua PW Persistri, ketua PD Persistri, ketua PC Persistri, ranting dan jamaah itu punya kekuasaan untuk menegur atau mengingatkan orang yang bersalah. Yang harus saya sampaikan tadi dalam materi ini adalah metodenya, cara menegur orang yang melakukan kesalahan. Bu, Imam Asy-Syafi'i itu ketika muridnya ada yang salah dalam bacaan Al-Quran, tidak langsung ditegur. Luar biasa Imam Asy-Syafi'i. Iqra, dibaca. Ada yang salah, hanya mengucapkan kalimat dodnya salah. Itu Imam Asy-Syafi'i tidak langsung, salah tuh. Enggak. Setelah bubar, udah selesai bubar, anak itu dipanggil, nah kamu jangan dulu pulang ya. Jadi menegurnya itu berdua. Nah, kenapa kamu tidak dulu boleh pulang? Karena kata Imam, saya memberikan hadiah. Karena engkau telah membaca Al-Quran dengan baik sekali. Ini hadiahnya. Dan tadi
ada huruf satu. Seandainya kamu perbaiki, lebih baik. Baiklah saya akan perbaiki. Keluar tanpa ada rasa sakit hati. Di kita menegur murid, luar biasa. Salah, dihukum sekian. Ya Bu, lagi pengajian begini Imam Malik nih Bu. Tiba-tiba ada minyak wangi, tapi dari pantat. Aromaterapinya agak beda gitu. Lagi kajian Imam Malik, tiba-tiba bau tuh. Sampai begini tuh yang jamaah-jamaah. Gitu. Siapa. Berarti ada yang kentut. Berarti wudhunya sudah batal. Beres kajian karena mau sholat. Ternyata pas mau sholat nggak ada satupun yang keluar. Lah kata Imam Malik kan tadi sudah mencium bau kentut. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Wahai murid-muridku, kita semuanya wudhu bersama-sama. Saya juga barusan batal. Ayo katanya wudhu. Semuanya wudhu keluar. Supaya tidak ada. Kan kalau sekarang ada seorang keluar. Nu bau hidut gitu. Itulah contoh metode cara. Jadi tetap Bu, palyugoyir harus ditegur. Karena kita disebut kuntum khairu ummah. Jadi kita itu umat yang paling baik. Makanya kalau dibahas tentang kebaikan di dalam Al-Quran itu ada 5 kalimat. Tapi nggak ada waktunya. Kita lanjutkan setelah ini. Masih ada? 5 kebaikan di dalam Al-Quran. 1, Bu, yang namanya kebaikan di dalam Al-Quran. Halo? Kedang adeg deui. Bu, yang pertama, baik di dalam Al-Quran dengan ucapan thayyib. Al-Baqarah. Ya Yuhanna sukulu mimma fil ardi halalan, yang halal dan yang artinya baik. Jadi halal dan thayyib. Thayyib itu baik. Ibu kalau ke Arab, ke Mesir, terus nanya, kef halak, izayat, amil Kalau orang Arab menjawab, ana thayyib, itu menunjukkan thayyib baik berhubungan dengan fisiknya. Jadi sehat gitu Bu. Itu namanya thayyib. Ada lagi kef halak. Gitu. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, ana khair. Khair artinya juga baik, tapi khair itu seperti tadi, kuntum khairu umat. Kebaikannya terdapat pada sifat. Kebaikannya sudah dianggap baik oleh seluruh manusia. Kejujuran, disiplin, pokoknya mah yang namanya dianggap baik oleh seluruh manusia itu namanya khair, sifatnya. Ada yad'una ilal khair wa ta'muruna bil, yad'una ilal khair, mengajak, yad'un, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada ma'ruf, artinya apa? Baik lagi. Apa bedanya? Ma'ruf itu sudah menjadi sikap, bukan hanya sifat yang, jadi dia itu bukan hanya menyampaikan sesuatu yang baik, tapi dirinya pun sudah menjadi karakter dirinya, menjadi orang yang, jadi dia orangnya jujur, amanah, gitu ya, memiliki sifat-sifat yang baik, disiplin, penyayang. Itulah ma'ruf. Ada nggak orang Kristen berbuat baik, ngasih THR ke anak buahnya, ke karyawannya? Ada nggak? Berarti dia baik ya orang Kristen. Ma'ruf. Apa yang membedakan kita dengan orang non-Muslim? Ihsan. Ada kalimat hasan. Wabil walidaini. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril, mal ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu. Jadi ihsan, jika ibu-ibu melakukan kebaikan, karena orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu bisa melakukan kebaikan, memberikan harta, memberikan jabatan, memberikan, dia sudah melakukan kebaikan, tapi ada bedanya dengan kita. Kenapa? Karena kita diperintahkan wabil walidaini ihsanan. Ihsan adalah kebaikan yang didasari karena Allah.
Ibu datang ke Aljabar karena ketua PW Persistri ya? Enggak Ustaz, takut di absen ku ketua PC. Nah, bukan karena Allah. Datang ke sini melakukan kebaikan, bukan ihsan. Ada lagi albir. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fi riqabi wa aqamas shalah wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sai wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kartos Bu? Henteu nya baca we kena Al-Qur'an. Kan waktosna sakedik atuh. Albirru adalah berhubungan dengan kuantitas. Kalau ihsan berhubungan dengan kualitas karena Allah. Seperti tadi Ali Zainal Abidin melakukan sedekah sudah ihsan karena Allah, tidak ingin dipuji oleh orang lain. Tiba-tiba ngirim rekening ke nomor rekening PW Persistri untuk pembangunan, begitu? Itu ihsan. Kalau albirru ngirimnya bukan sedikit. Punya uang 1 miliar, sodakohkan 500 juta untuk PW Persistri, itu albir. Banyak kebaikan. Ada lagi Bu, tos apa tadi teh? Tos 5-nya. Naon? Thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, albir. Ada doa Nabi Ibrahim ketika tidak punya anak. Naon? Surat As-Saffat. Nabi Ibrahim teh ngado anak kumaha? Rabbi habli soleh teh baik. Tah Bu, soleh mah baik mencakup yang 5 tadi. Makanya, ya Allah karuniakan aku anak yang, ibu-ibu juga tidak pernah tetangga punya anak, doakan ya anak saya supaya jadi anak yang thayyib. Berarti hanya fisiknya saja. Tapi menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan tidak puas. Atur nuhun Ustaz, hapunten. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Al Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini mohon maaf, mudah-mudahan Ustaz bisa bertemu kembali dengan kita dengan waktu yang dengan leluasa, karena juga kita dibatasi oleh waktu. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Al Ustaz, ketika kita ingin berbuat kebaikan atau bijak dalam kebaikan dan waspada dalam berbuat dosa, salah satunya adalah kita harus bijak, harus pandai dalam menggunakan metode strategi. Salah satunya dengan komunikasi ya tadi saja, komunikasi yang baik, komunikasi yang lebih diplomatis, sehingga apa yang ingin kita sampaikan, kebaikan itu bisa sampai terhadap sasarannya. Itu saja, terima kasih Ustadz, jazakallah khairan. Ada Kak Ustadz, ada sedikit door prize mungkin, bukan door prize, kenang-kenangan ya dari tadi ada Ustadz Encang Saipudin. Ustadz ingin memberikan buku untuk Ustadz katanya, karena beliau ini menyusun buku dengan Allahu yarham Al Ustadz Sidik Amin saurna teh. Bu Elis masih adakah Ustadz Encangnya? Masih ada di belakang, mungkin nanti Ustadz bisa bertemu dengan beliau. Palide Ustadz, Bu, Ibu Palide. Ini judul bukunya Fiqhu Dakwah Kiai Haji Dr. Anas Sidik Amin MBA. Ini yang dikarang juga oleh Dr. Anas Encang Saipudin. Ini ada sedikit dari PWF Persistri Ustadz. Hatur nuhun pisan Ustadz, jazakallah khairan. Mudah-mudahan ibu-ibu apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilman nafi'an untuk kita semua. Dan sekarang kita akan memanggil narasumber yang hebat dan luar biasa, yang mungkin ibu-ibu tidak akan asing lagi dan tidak aneh lagi di telinga PW Persistri Jawa Barat.
Sebentar saya sampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Beliau adalah ibunda kita, bahkan setiap hari kalau kita memanggilnya dipanggil Bunji. Beliau nama lengkapnya Hajah Ela Kamilawatie gitu. Biasanya kalau Bunji kan ada E-nya Bunji ya. Jadi Kamilawatie SPDI MPD, yang MPD-nya masih hangat-hangat kuku ya. Baru selesai Bunji ya. Beliau beralamat di Jalan Ciapus, Gang Pangampaan 5, nomor 150, Sasak 2, Banjaran. Kemudian nomor teleponnya 0811227161. Riwayat pendidikan beliau tentu saja dari tingkat SD sampai S2. S1-nya di Yamisa Soreang Bandung dan S2-nya di IAI Persis Bandung. Riwayat pekerjaan beliau sebagai 3 Pamengpeuk dan Mu'alimin 31 Banjaran dan 1 Pajagalan, dan beliau juga adalah pengajar di Tamhidul Mubaligot PD Persisi Kabupaten Bandung. Dakwah, pendakwah atau penceramah yang dilaksanakan di berbagai tempat di lingkungan Jamiah Persistri dan masyarakat yang ada di wilayah Jawa Barat sejak tahun 1987. Siga nama di dia ayakan henu acan lahirnya anjeunna mah tas janten Mubaligoh. Nah, riwayat organisasi beliau adalah Ketua PW Persisi Jawa Barat dari tahun 2016 sampai 2020. Kemudian sekarang beliau ini sebagai penasihat PW Persistri Jawa Barat masa jihad 2020-2027. Bunji sudah bisa gimana Mi? Iya. Iya. Silakan Bunji untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Beliau adalah penasehat di PW Persisi Jawa Barat. Ya, mungkin Bu Imas kita bisa bersama untuk bersama-sama membersamai Bunji. Ya, ya. Bunji, ya, ya. Namun sebelum Bunji dulu atau Teh Imas dulu? Bunji. Apa? Ini Ibu sambil, ya, terkait dengan infak Teh Imas. Ibu sekalian, saya mendampingi Ibu moderator yang sebenarnya sudah kelelahan. Betulan saya sudah ada isi bensin. Sebelum dosa, dengan segala hormat disilahkan Bunji. Terima kasih Ibu Ida sebagai moderator. Saya izin berdiri, Bu. Iya. Ibu-ibu masih siap mendengarkan? Karena kalau yang ditaruh di belakang itu mentalnya lebih harus kuat. Kenapa? Karena ibu-ibu, karena tadi ibu menyimak lumayan capek. Nanti akan capek lagi. Tapi kalau dengan keikhlasan, insya Allah, karena kita ingin memiliki ilmu sebanyak mungkin di sini ya. Barangkali yang disampaikan oleh Ustadz Arif seperti itu, yang disampaikan oleh saya bagaimana, karena kita mendengar ada lain koki, lain masakan, ya kan? Lencak teh, kusi A mah jadi kieu, kusi B mah jadi kieu. Oke Ibu, siap mendengarkan? Siap sambil menunggu godebeg nanti ya, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan mempertemukan kita dengan orang-orang sebanyak ini. Tadi ada kabar menembus 20.000 orang, luar biasa ya. Dari Jamiah itu sendiri, keluarga Handai Tolan, ini sebuah perhatian yang luar biasa. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita sekalian di sini ya layak untuk menerima
menerima kehormatan dari Allah, yaitu rahmat. Amin ya robbal alamin. Di dalam sebuah hadis ya, ada seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an itu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul itu memang turun sebagai utusan Allah, ditanya-tanya orang terus. Makanya kalau di ayat Al-Quran kita suka membaca ada yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad. Bahkan ketika mereka tidak bertanya pun Rasul malah minta kesempatan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Maka satu hari Rasulullah ditanya oleh Nawas bin Sam'an itu anil birri wal ithmi, ya, tentang albiri kebaikan, wal ithmi dan dosa. Apa itu kebaikan, apa itu dosa? Maka karena Rasulullah ilmunya sudah ada, langsung menjawab. Faqala, Rasulullah menjawab, albirru husnul khuluqi. Yang disebut kebaikan itu adalah baik akhlak. Yang disebut kebaikan itu adalah baik akhlak, albiru teh. Kemudian yang keduanya, wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas, ya. Yang disebut dosa adalah apa-apa yang bergetar, apa-apa yang menjanggal di mana di diri kamu dan kamu takut ketahuan orang. Jadi dosa teh nusok ngageter dina hate, lamun kapanggih ke nu sanes teh sieun pisan, itu namanya dosa. Pernah ibu merasakan itu? Pernah? Naon eta teh? Milampah dosa naon? Contona ibu teh hoyong noong dompet caroge. Sok noong dompet caroge, tapi ada niat basa noong teh badannya anak hiji begitu tah, atau salamar atau dua lamar. Maka ketika ibu mencoba memegang dompet itu tos ngadarek-dek, takut ketahuan orang, apa oleh suami kita sendiri ataukah orang lain. Nah contohnya seperti itu. Maka orang yang mau melakukan zina rasanya seperti itu, orang yang mau mencuri rasanya seperti itu, orang yang mau melakukan dosa itu. Jadi hindari rasa-rasa itu dengan tidak melakukan dosa-dosa tersebut. Nah kemudian kita ingin tahu, kalau tadi Ustadz mah ya yang menyebut bijak di dalam kebaikan itu mengemukakan tentang metode, cara penyampaian, kumaha cara ngadugikeun kabatur ameh teu kasinggung, kumaha nurut tapi mereka baik-baik saja gitu tadi mah. Kalau saya akan membahas adalah kebaikan untuk diri sendiri. Karena yang disebut bijak itu bukan hanya untuk orang lain, bijak terhadap diri sendiri pun harus seperti itu. Malah sebelum kita bijak kepada orang lain, kita bijak dulu terhadap diri sendiri, melakukan kebaikan teh seperti apa. Nah contohnya, kalau yang disebut husnul khuluq itu tersebar luas di dalam hadis-hadis Rasul, dan semua menjanjikan yang disebut husnul khuluq itu dampaknya baik sekali ketika kita melakukannya. Di antaranya tadi ibu ada yang berdoa atau tidak ada yang berdoa ya? Karena sebelum ke sini pasti ibu ngenteng. Ibu tadi ngenteng teu? Ngenteng ngaca teu? Ngaca. Kelihatan tidak wajah ibu? Nah, ada kalanya ya, ada kalanya ibu melihat wajah ibu tapi lupa memohon. Padahal bercermin itu ada doanya. Ketika ibu berhadapan dengan wajah ibu, terus ibu mengucapkan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ketika disebut ada khalqi, khalqi itu menunjukkan kepada fisik. Jadi kita diciptakan oleh Allah dengan wajah itu, ya, dengan tubuh itu adalah khalqi, ciptaan Allah. Maka artinya di situ sebagaimana engkau membaguskan ciptaanmu, yaitu jasad, yaitu fisik, maka kesannya fahasin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Jadi kalau begitu dibagi dua, ada bagian luar, ada bagian dalam. No kedah geulis teh no mana bu? Bagian luar, bagian dalam. No kedah geulis teh dua nana. Makanya ada istilah cantik lahir, cantik batin, ya. Nah itu satu di dalam doa, seolah-olah ketika kita melihat yang namanya wajah kita apa adanya yang diberikan oleh Allah itu, ya, maka kita pun ingat
apa jadinya lamun istri gelis sungkul luarna ari jerona kumaha, padahal yang akan menuntun perempuan ke surga Allah adalah baik akhlak seperti tadi ya. Kemudian di sisi lain baik akhlak itu memiliki jaminan yang baik kepada kita. Di antaranya atqalu syai'in fil mizanil husnul khuluqi. Atqalu syai'in, yang paling akan menjadi berat di dalam timbangan, kan amal kita teh nanti akan ditimbang Ibu ya. Ditimbang, kenapa mesti ditimbang? Karena kita itu hidup di dunia sebenarnya sedang mengumpulkan catatan. Kita dari mulai berangkat dari rumah melakukan perjalanan, ibu pesedek-sedek di jalan, ibu masuk juga seperti itu, duduk sampai gerah seperti ini tidak lepas dari catatan. Catatan baik ada di sebelah kanan, itu adalah hasil catatannya Rokib. Yang di kiri itu catatan malaikat Atid, dikumpulkan semua, nanti ditimbang. Di depan Allah itu ditimbang. Yang baik itu yang mana, yang banyak itu yang mana. Maka arah kanan adalah ke surga, arah kiri adalah ke neraka, dan kita tidak pernah bisa terlepas ya dari timbangan-timbangan tersebut. Maka kalau kita berarti ingin menambah timbangan baik, maka sing hade we atu akhlak teh begitu ya. Nah sekarang kita akan melihat hade akhlak itu dibagi-bagi ya. Gimana sih yang disebut baik akhlak itu? Ada banyak para ulama berpendapat, pendapatnya beda-beda ya. Kata Ibnul Qayyim, baik akhlak teh begini gitu ya. Saya akan ambil salah satu saja dari Al Hasan Al Basri, seorang ulama yang sangat populer ya, dan beliau menyebarkan ilmu di mana-mana. Beliau hanya menyebut 3 saja yang termasuk baik akhlak itu apa? Menurut beliau husnul khuluqi, yang disebut baik akhlak itu satu adalah al-karamu, artinya ramah ya. Jadi orang yang baik akhlak itu adalah ramah. Ibu-ibu ramah itu seperti apa? Seperti ibu ketemu orang tuh wawuh-wawuh acan kayak manggut gitu ya, seperti itu. Atau ibu kenal kemudian menyapa, kalau ibu disapa kemudian menjawab. Jadi yang disebut ramah itu seperti itu. Kan ada orang-orang anu papayun-payun jeung urang teh baeud begitu Bu. Ada yang seperti itu. Baeud murukusunu naon deui kadituna. Kalau kita bertemu dengan orang yang seperti itu, ibu-ibu, orang senang tidak bertemu dengan orang yang tidak ramah? Tidak enak ya Bu ya, tidak nyaman. Tapi sebaliknya ketika kita bertemu dengan orang yang ramah, kita tidak tahu siapa dia, di mana rumahnya, tapi kita nyaman bersama-sama berhadapan ibu-ibu, itulah yang disebut ramah. Ramah sok membuat ucapan salam di hadapan orang-orang. Ketika kita ketemu, maka kata Rasulullah, sampaikan salam baik kepada orang yang kamu kenal atau kepada orang yang tidak kamu kenal. Ucapan assalamualaikum. Kita dari mulai di luar sampai ke sini ucapan salam itu berhamburan. Itu juga gambaran dari seorang yang ramah ya ketika bertemu orang lain. Kemudian yang keduanya ada al-badlatu ya. Al-badlatu itu apa? Al-badlatu adalah ya dermawan. Saya ulangi ya. Yang satu al-karamu adalah ramah. Yang kedua al-badlatu. Ini sudah dekat banget. Ibu kedengaran? Tidak jelas. Coba Tes, tes. Tes, tes. Tidak jelas. Jelas? Ibu-ibu ini terdengar gak kalau yang mic ini? Terdengar tidak? Tidak terdengar? Karena orangnya begitu banyak ya. Ini sudah terlalu dekat Ibu sebenarnya ini teh. Halo? Halo? Coba segini. Tes, tes. Bagaimana yang ini Bu terdengar? Oke, yang ini Bunji. Punten. Tes tes. Jelas Ibu? Jelas sok atuh ya. Dibantu dengan ibu-ibunya, jangan apa teh, jangan ngobrol ya. Jangan bisik-bisik. Karena ini perhatian ibu juga terbagi kepada saya, kepada itu yang itu ya, yang ngambil itu apa? Bag gitu ya. Tapi mohon ibu-ibu kita usahakan supaya saya menyampaikannya ya bisa dengan leluasa, kalau bisa didengar mah, dan ibu-ibu pulang nanti akan membawa ilmu ya.
Ke sebelah sana kedengaran Ibu? Kedengaran ya, sok. Mulai ya, ulangi ya. Menurut Al-Hasan Al-Basri, yang disebut husnul khuluqi itu ada 3 macam. Satu al-karomu. Al-karomu teh ramah, ibu-ibu. Ramah itu bisa dengan menyapa, bisa dengan senyum, ibu-ibu, bisa dengan bertegur sapa, bisa juga ngobrol. Ya, itu bisa kita lakukan semuanya. Tapi tanpa kita tahu, dina angkot misalnya, kita kan berhadapan dengan orang. Ada orang yang sikapnya ramah, mulai masuk dia sudah manggut-manggut, senyum-senyum. Kita kan terpesona juga. Ya seperti itu ya, menarik hati kita orang yang ramah itu. Maka kita bisa menyimpulkan pantas, kata Rasulullah, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh ya amalan seseorang. Apa itu? Cuma tersenyum saja. Maka di dalam hadisnya, la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahoka biwajhin talqin. Janganlah kamu menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap kecil kepada kebaikan saudara kamu. Saudara itu yang dimaksud adalah saudara seiman, orang Islam. Karena apa? Dengan kebaikannya itu dia banyak. Katanya pahalanya apa? Adalah biwajhin tolkin. Ketika bertemu itu dia memperlihatkan aura wajah yang menyenangkan, wajah penuh senyuman. Dan itu kita bisa lakukan dimanapun, mulai di rumah sendiri. Ari ibu-ibu kacaroge sok suraseuri tara. Sok suraseuri teh aya pamerena, aya pamentana. Ibu-ibunya, ibu-ibu mamun kaping hiji namanya suraseuri, da apa bade gajihan. Enggak seperti itu kepada suami, kepada anak, kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tidak kenal tadi. Oh iya ya, bisa kita mengumpulkan pahala bekal untuk kita nanti di hadapan Allah itu hanya dengan ramah saja. Itu satu ya. Yang kedua, al-badlatu. Al-badlatu itu adalah dermawan. Nah, ibu-ibu di sini ya bisa menyimpulkan diri harus dermawan. Makanya ketika ada ibu-ibu tuh bawa tas ya, bawa kantong, kemudian ibu-ibu menjumpai ibu, ini orang yang sebegini besar, mudah-mudahan kapapai sadayana, maka ibu ingin mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki itu. Dan memang sudah berlanjut setiap saat. Terima kasih kepada ibu-ibu ya. PW Persisi Jawa Barat sekarang memiliki gedung, sekalipun masih menggantung-gantung karena biayanya belum cukup untuk membeli itu, sudah dihandle. Tapi akhirnya mah ibu-ibu memohon kepada ibu-ibu sekalian. Terima kasih kepada PD-PD yang sudah menggerakkan itu sehingga anggota-anggotanya, simpatisannya ikut ya menyumbang. Itu artinya apa? Al-badlatu. Oh, ini gambaran dari akhlak yang baik. Di dalam hadis yang lain kita sangat mengenal yadul ulya, al-yadul ulya khairun minayadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Naon teh hartosna teh Bu? Yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Cing saur ibu ai mere sareng dibere, sae mana? Sae mere, ari mere sareng dibere raos mana? Raos di bere. Ari sae mere, ari raos di bere. Ai sur ibu mending mana? Mending mere, tapi cenah artinya jiwa ibu sudah menjadi jiwa dermawan ya. Jiwa dermawan kita kenal tadi sudah disebut-sebut Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ada yang sangat dikenal itu adalah Abdurrahman bin Auf ya. Mereka itu, beliau itu mendermakan dirinya, jihadnya dengan harta. Kita juga tahu ya sosok Siti Khadijah radhiyallahu anha itu mah jelas-jelas pisan perempuan yang dermawan. Ketika dinikahi oleh Rasulullah adalah saudagar perempuan, banyak sekali hartanya. Tapi ketika meninggal ibu-ibu hartanya teh hampir seep. Kamana? Digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Makanya Khadijah itu diberikan berita yang sangat menggembirakan. Satu waktu Jibril itu datang ke rumah Rasulullah ya. Siapa Jibril teh Bu? Saha Jibril teh? Malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu.
hadir di rumah Rasulullah. Biasanya kalau hadir itu pasti mengajarkan satu ayat ke Rasul. Nih ada ayat turun, maka baca olehmu, diikuti kemudian sampai hafal Rasulullah itu. Tapi waktu itu bukan untuk menurunkan ayat Al-Quran, datang sebagai tamu saja ingin berbincang-bincang dengan Rasulullah. Tapi perbincangannya itu yang luar biasa ibu-ibu. Karena apa? Karena Rasul didatangi Jibril, dan Jibril datang hanya untuk memuji Siti Khadijah, ibu-ibu. Memuji teh apa? Muncak bahasa orang Makkiyah, Muhammad, kamu itu punya istri meni luar biasa, gitu cenah. Ari ibu luar biasa tidak? Luar biasa dina punta pentana, urang mah nya sakapeung mah menta itu menta ieu, menta itu menta ieu. Nah cenah luar biasa. Kenapa? Karena aku melihat Khadijah itu adalah nu kahiji mabuk nu tadi sok barang bere wae eta we dugi ka seep hartana teh ya. Yang keduanya Khadijah itu adalah sosok istri yang gumati kanu jadi carogena. Naon gumati eta ibu-ibu? Istri yang baik we ke suaminya. Terutama ketika suaminya senang makanan ini itu eta makanan teh dijajakan. Apa yang diinginkan oleh Rasul teh ibu disiapkan ku Khadijah teh. Membawa makanan, cemilan, pasakan itu dihidangkan di wadah-wadah yang membuat Rasulullah nyaman dengan itu. Ya. Ta ibu geuning sok dipesanan ku caroge cenah. Mamah mang masakeun karedok leunca sok ngagugut tara. Nuhunnya da murah atuh karedok leunca mah. Ieu mah aya jeung bari ngamek teh. Ah meni loba pamenta. Naon we nu aya wawalkeun ka dinya kitu kan sok aya istri nu kitu nya. Tah itu Khadijah mah seperti itu. Jadi apa? Istri yang gumati. Nah, tapi katanya ada yang lebihnya Khadijah itu tadinya gumati dan memberi sesuatu untuk jihad fi sabilillah. Terus yang menarik kita itu Jibril terus begini, ada salam katanya ya, sampaikan salam tisaha minallahi kasaha tah kadinya ka Khadijah. Sampaikan salam kitu tisati Allah kasa ka Khadijah. Ibu yang menyampaikan salam itu siapa? Allah, pemilik langit dan bumi. Mending ngageter orang ngupingna Gusti. Orang mah dipasihan salam baik ke ketua PW geus ngageder nya Bu, alhamdulillah. Disalamin aja ku presiden tos hebat. Ieu mah nu salam teh apa siapa? Rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Ya, nah sampaikan ya salam dari Allah kepada Khadijah. Karena Khadijah sekarang tidak ada. Sabar adik, 5 menit deh. Ya mangga, 5 menit deh katanya. Ibu-ibu ya, seperti itu ibu-ibu salam dari Allah dan aku, kata Jibril itu. Salamkeun ka Khadijah ti aku, ti Allah dan aku. Dan berikan kabar bahwa di surga ya, Khadijah itu ibu diberikan apa cenah surga dan rumahnya itu terbuat dari emas dan perak gitu cenah. Masya Allah ya, rumahnya terbuat dari emas dan perak untuk Khadijah. Jadi kalau seperti itu kita jadi tertarik juga hoyongnya, sekalipun kita tidak sebaik beliau tapi kita ikut. Ibu-ibu ikutin diantaranya apa yang tadi al-badlatu, yaitu murah, yaitu pemurah, yaitu apa dermawan insyaallah ya. Dan yang terakhir mah itu adalah al-ihtimalu. Al-ihtimalu itu adalah berusaha untuk menahan sabar. Orang yang baik akhlak teh jadi tilu Bu cirina teh dina ieu mah dina pendapat Hasan Al-Basri mah nya. Satu tadi ramah, yang keduanya pemurah, yang ketiganya adalah menahan hawa nafsu, tidak marah-marah gitu. Ibu tara ngamak di bumi? Osok mana itu tara. Ya mudah-mudahan paling tidak disedikitkan ya Bu ya marah nada Rasul teh cenah latagdob. Ibu untuk yang terakhirnya sakedik we dosa ya. Yang namanya dosa itu kumahakeun cenah dosa teh. Orang itu pasti di dua sisi yang berbeda. Satu melakukan kebaikan, satu melakukan dosa. Meski tidak sengaja, yang namanya manusia teh disebutkan kullu bani adama khotouna. Setiap bani Adam itu pernah berbuat salah. Kalau kita pernah atau sering? Oh sering. Ada berbuat salah teh eta teh di bumi atau di luar? Bisa saja di mana-mana ya. Jelasnya seperti itu, tapi jangan menyesal menjadi manusia karena orang yang berbuat dosa
nanti oleh Allah diberi kesempatan. Wa khairul khotoina tawwabuna, ya. Dan apa-apa yang kita lakukan dari dosa-dosa itu kita hadapkan kepada Allah dengan sebentuk tobat yang baik, tobat yang nasuha, maka insya Allah yang namanya dosa itu akan terkikis habis dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Karena judulnya bijak di dalam berbuat baik, kemudian tadi waspada di dalam berbuat dosa, maka saya menyimpulkannya bijak berbuat baik teh begini, Bu. Ada orang yang dia tuh merasa aku ini loh tahajudnya taraka langkung, ya. Tadi sodakohnya luar biasa, saum sunatnya juga seperti itu, sudah level saum Daud aku mah cek manehna teh. Itu artinya ibu tidak bijak dia melakukan itu, karena pada akhirnya diikuti dengan kesombongan diri. Ada orang yang sombong, hek dibeja-beja jika tadi apalagi, maka itu adalah manusia yang berbuat baik tapi tidak bijak di dalam kebaikannya. Karena hari kahadean mah datang di beja-beja tuh ibu, Allah apaleun orang sodako apaleun, ya. Bahkan di dalam ayat Al-Quran sering sekali disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ada amma ya'malun, ada amma ta'malun, ya. Dan Allah itu tidak akan pernah lengah, ya, melihat terus kepada kita apa yang dilakukan baik dan buruknya itu. Jadi mudah-mudahan kebajikan terus laksanakan, tetapi jangan mintonkan diri, karena kita punya hadis anu pikarewaseun, orang yang pulang dari jihad saja masuk neraka. Orang yang sodakoh banyak juga masuk neraka. Orang yang baca Al-Quran juga masuk neraka. Apa yang menjadi penyebabnya? Dia ria, hayang kapujiku, batur, tidak bijak di dalam melakukan kebaikan. Yang terakhir dosa, ya. Dosa itu harus diingatkan. Kenapa? Karena dosa kalau kita melakukan terus nganggap alit karena dosa teh. Jadi karena dosa mah tidak boleh menganggap kecil, harus dianggap besar semua dosa juga. Karena pada akhirnya dosa teh dibagi dua, ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nusok dilakukan ku ibu nu mana? Nu besar apa yang kecil? Nu mana? Dua nana. Mudah-mudahan dua nana mah henteu, karena dosa besar mah pikasieuna nih ibu, ya. Dina hadisnya panjang ada ijtanibus sab'a mubikot gitu kan. Hati-hati dengan dosa-dosa nu 7 nu bahaya. Itu teh kayaning apa? Syirik, sihir dan seterusnya. Yang sering dilakukan oleh kita mah justru dosa kecil. Ibu-ibu kukulutus, dosa teh osok. Ngabohong dosa teh osok. Ambek-ambekan dosa teh osok. Tuh eta tos sabaraha hiji osok nate, berarti dosa kecil banyak. Maka Rasul punya cara, eta wiridan sing leres wiridan sesudah sholat fardu teh sing leres sing mantap. Karena ketika kita melakukan wiridan dengan khusyuk, maka sebanyak buih yang ada di lautan, dosa-dosa kecil itu bisa habis. Orang yang bijak ketika melakukan dosa adalah menganggap bahwa dosa itu besar, sehingga ketika dia menganggap dosa besar, dia takut dengan dosa kecil pun, sehingga Allah nanti akan mengampuni dosa-dosanya, insya Allah, ya. Mudah-mudahan kebaikan di dalam diri kita terus lanjut dengan bijaknya. Kemudian dosa kita hentikan, ya, dengan apa? Dengan waspada, hati-hati, karena setiap dosa pasti berbuntut dengan siksaan. Naudzubillahi min dalik. Seharusnya saya menyampaikan paling tidak 1 jam atau 1 jam saparapat, tapi karena waktunya mepet sekali, mudah-mudahan bisa melengkapi, ya, atau bisa menjadi bumbu lain sesudah tadi bahasan dari Ustadz Arif Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dan luar biasa apa yang tadi disampaikan Bunji. Ini betul-betul memberikan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 7 kebiasaan PW Persistri, 7 kebiasaan Persistri ini bisa melekat dalam hati dan jiwa kita. Luar biasa ibu-ibu semuanya, bagaimana? Masih ada penasaran? Dan ini juga terima kasih kepada tim relawan Bunji, terima kasih motivasinya untuk seluruh mustami yang ada di sini. Ini sambil mendengarkan Bunji juga sambil bersedekah, karena relawan KII Jawa Barat ini sudah merasuk ke barisan-barisan ibu-ibu semuanya, dan mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan, apa yang ibu berikan itu menjadi amalan solihan yang nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun apa yang tadi disampaikan oleh Bunji sudah begitu luar biasa, mungkin ada beberapa orang yang akan memberikan pertanyaan. Kalau tadi dari arah sebelah ini, saya minta yang paling belakang Bu, boleh ke depan. Ini ibu yang pakai baju hitam. Nah, yang dekat speaker boleh Bu. Satu orang sebelah sini ada yang mau bertanya? Sebelah mana ya? Di belakang ada. Boleh Bu, ke depan. 3 orang, 1 boleh Bu, ke depan. Silakan yang mau bertanya Bunji, dan bagi tim relawan silakan untuk terus memberikan maju. Iya, yang Iya, dari tuh. sebelah sini 1 orang lagi ya. Itu teh Bu Siti Bunji itu yang bertanya. Oh, Bunji di palih ditu cenah. Palih Tadi ditu. teh rada Iya. calurahat Bunjina palih ditu wae hoyong ka palih ditu. Iya, sebelah sini 1 orang Bu, ke sini ke depan. Kumaha? Ibu-ibu yang mau bertanya. Orang. Nanti Bu sebentar. Siapa? Sini ke depan. Ibu silakan untuk memberikan pertanyaannya. Ibu singkat padat ya, sambil berdiri Bu. Bunji wios palih dinya we Bunji supados katinggal ku palih di palih dinya. Ke sini tuh, ke sini, ke sini. Oh, mau bertanyanya. Ya, silakan. Ke sini. Dari sebelah sini teh kalayan teh tadi. Yang penting ibu-ibu yang di sebelah sana dengar sini Bu. Ibu ya. Ibu tadi yang ditunjuk ya? Sehat ya? Iya. Naon deui eta? Jadi yang mana nih yang bertanyanya, yang mana? Ada berapa ya. orang? Ya silakan Ibu dulu Ini. memberikan pertanyaan. Ibu ke sebelah sini biar dekat dengan Bunji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukumnya kalau mengeluarkan infak sodakoh dari hasil riba? Terus kan? Terima kasih. Sok mangga di sini berjejer ya. Ibu ada pertanyaan, pertanyaannya bagaimana orang yang infak atau sodako tapi hasil dari riba, ya itu sepintas juga pasti akan kesimak oleh ibu ya. Karena yang namanya sodako kan urusan kebaikan, ya ibu. Ibu didengar kan ibu yang bertanya ya. Ulangi. Sodakoh itu urusan kebaikan, ya kan? Sodakoh teh. Jadi kalau kebaikan itu pasti apa yang diberikan adalah harta yang baik, ya. Bunji Dibagi heula. kata rosanana orang langsungkan sepadas diwalarna langsung ke Bunji. Sok atuh. Iya. Baru tadi sudah Baru satu. pertanyaannya? Sudah. Ibu dulu ya Bu ya. Sok atuh. Pata rosanana kedah singkat padat. Singkat Pak. Bu Ida nanti bisa ibu itu di emotan ya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bundi punten ya sedikit keluar tema, tapi saya masih mengganjal dalam hati pengen tanggapan dari Bundi. Ada sekelompok orang yang yang mengusung ide khilafah. Bagaimana menurut Bundi? Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kan di jamaah abdi sok aya pengawasan ya Bu. Upami ngaderes Al-Qur'an, etan hakedah diuraykeun sadayana, atana pinte kan aya mubalighah gitu. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkawis al-bathu dermawan mun perkawis dermawan atau sakedik-kedikeun bagian ternyabanya mung ayeuna aya gaduh rezeki asa hoyong ngabantos tapi asa hoyong umroh oge kedah milih mana gitu. Ibu menyangkut pembiasaan, 7 pembiasaan persistri hebat itu ya Bu. Ketika kita menyampaikan kan orang itu tidak semuanya persistri. Bagaimana usul ini? Kalau kita menyampaikan di luar persistri bahwa kita itu 7 pembiasaan wanita solehah, boleh tidak? Terima kasih ya. Saya Terima berusaha kasih. Dari Kota Sukabumi. sok harus menjawab 8 menit cenah. Hah? Iya, Kemana Bunji ngawalarna wayahna Bunji bari jalan-jalan panginten Bunji. Silakan Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi bisi lupa pertanyaan. Oh, ulah waka cali. Nah, ulah waka. Sok atuh saya di mananya? Aduh, kasih Pertanyaan yang luar biasa Bunji. Tos. Nomor hiji Nomor hiji.
Tadi ditanyakan bagaimana infak sodako dengan hasil riba. Ribanya itu haram hukumnya ya. Jadi kalau kita infak dengan uang yang haram, membagikan api neraka kepada semua orang. Makanya harta itu ditanya nanti oleh Allah, min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu dicarinya, kemana dikeluarkannya. Jadi mencarinya harus baik, harus halal, mengeluarkannya pun sama. Cukup? Jadi untuk infak itu caranya juga harus halal ya, harus Bun Ji, ya. halal caranya. Pertanyaan selanjutnya. Sok naon tadi teh jadi hilap deh. Ibu ada sekelompok orang Mengusung ide hilafah itu yang ingin pemimpin Islam sedunia gitu ya. Pada waktu itu emang Rasulullah ya, Rasul itu pemimpin Islam sadunya sampai hari kiamat sebenarnya. Tapi kita harus berpikir kita ada di negara mana. Kalau keinginan mah mungkin boleh ya. Tapi karena di kita itu seperti ini, akhirnya ya udah apa yang bisa laksanakan. Terkedah ngantosan pemimpin sadunya. Karena kita udah pemimpin sajamiah tuh, ada yang PJ, ada yang PR, ada yang PC, PJ, PD, PW dan PP. Cukup bagi kita untuk membenahi diri, taat kepada pemimpin yang baik, tidak harus menunggu kelamaan. Karena pun kalau begitu dijegal tidak boleh. Kalau tidak boleh akhirnya ya udah jalankan di dalam kaidah usul fikih. Ma yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa semuanya jangan ditinggal semuanya. Kita aman kok sekarang sok ibadah sayana. Tongantosan pemimpin sadunya dilatih. Iya, gitu ya. Pertanyaan yang Makasih. ketiga, Bun Ji, upami aya pangaosan, apakah menjelaskan isi Al-Quran itu kudu ngawas Quran atau napi kumu baligohna gitunya. Terus Bu, Itu yang sudah dipersilakan untuk duduk. ini ya. Kan judulnya teh banyak ya. Quran itu memang secara umum tos koma kade. Secara umum Rasulullah nyuruh baca kan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Prak baca Qurannya Quran, sebab Quran teh bakal datang sebagai saksi pada hari kiamat gitu kan. Nah, maka siapa yang harus menerangkan sesuai dengan ilmunya? Seseorang hanya bisa baca, cuma bisa baca, maka Rasul menyediakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Yang hanya bisa dihitung satu huruf, dari satu huruf adalah 10 kebaikan. Yang bisanya sampai situ udah itu ajarkan. No hiji mah tos bisa jeung nerangkeun tajwidna, terangkeun deui. No hiji deui mah sudah bisa sampai menterjemah, tarjamahkeun. Yang satu sudah sampai ke menafsirkan, tafsirkan. Tapi ada kalanya murid lebih pintar tibatan guru. Gimana atuh nanti nyemor we dibantuan ku muridna, tapi jangan pepeleukek aing leuwih hebat tibatan guru, jangan. Karena sombong gitu ya. Apa yang bisa lakukan? Semuanya berpahala. Iya. Cukup? Terima Sama kasih. lagi. Bunji, sebentar Naon, ya? Bunji, ada sedikit pengumuman bagi yang sudah akan mewakafkan. Ini kepada PD Majalengka, PC Jatiwangi, PC Majalengkanya, PC Kadipaten, PC Cingambul. Nah, kemudian PC EPD Sumedang, PD Kota Bandung, PC Astana Anyar, PC Coblong, PC Bandung Kulon, kemudian PD Kabupaten Sukabumi, ini PC Sukaraja, kemudian PD Kabupaten Tasik, PC Jamani, PC Kadipaten, PC Salapa. Ya, yang sudah untuk memberikan infaknya bisa menghubungi Ibu Bendahara. Bunji dipersilahkan. Bunji. Silakan Bunji. Tenang dipoto dulu. Sekali lagi yang tadi disebutkan untuk menghubungi Bendahara. Mengutamakan sedekah atau udah pingin umroh? Iya. Harus dibantu. Hayang sedekah harang sayang umroh mana nu dipayunkeun Dangukeun ya, dangukeun. Sedekah hukumnya apa? Wajib. Wajib sedekah sunat lah. Atuh sedekah sunat nya. Ari ka umroh hukumna sunatnya sunat apa? Muakkad. Payunkeun umroh. Kenapa? Karena umroh itu kan satu ya, tidak mudah. Sedekah mah irah ge bisa. Karena angkot 2000 tiasa 1.500, tiasa 10.000. Ari umroh tiasa 10.000 tuh. Nah, kalau ibu sudah bisa ngagunukeun uang untuk umroh, payunkeun umroh. Insyaallah. Ya. Terima kasih Ibu, nanti dilanjutnya ya, karena ini waktu Bu.
Oh, Iya. umroh dulu ya, insya Allah. Ya, nanti kalau di gentosan mulih umroh, sodakoh bisa semuanya ya. Ya, Bunji sambil jalan ke sebelah sini, Bunji. Mohon maaf. Nah, karena ini dari sebelah sini juga ingin mendengar. Oh, terakhir, sana terakhir. Ayo. Silakan Bunji. Kebetulan dari kayaknya panjang pisah dan Udah di sini sok. Dari kota Sukabumi, Bu. Tadi kan ada 7 pembiasaan persistri hebat itu. Kalau kita menyampaikan di Bu. Oh, namanya Ibu Iah Sumirah. 7 pembiasaan persistri hebat itu kan kalau kita menyampaikan di orang-orang persistri. Iya. Nah, kalau di luar persistri mereka akan kabur kalau kita bilang persistri. Iya. Nah, Jadi bagaimana Ibu kalau kita realnya sebentar saya potong. Ibu realnya Bu memberikan masukan karena dakwahnya tidak hanya di internal persistri. Betul. Jangan 7 kebiasaan persistri, tapi 7 kebiasaan wanita muslimah sawarna wanita solihah. Atanapi wanita solihah. Hatur nuhun. Yang membuat judul ada di sini Bu Haji Ai, tapi saya bisa menambahkan ya. Kalau isinya mah boleh. Isinya sampaikan, tidak harus ada judulnya juga. Disampaikan sama mereka tidak melibatkan persisi. Kenapa? Karena menurut persisi suka labur sieun gitu ya. Nah, tapi kalau judulnya itu hak cipta loh, tidak bisa diganggu-ganggu. Kan judulnya 7 pembiasaan persisi hebat. Ada judulnya, nanti punya haknya siapa? Hak ciptanya beliau dan semuanya tim dari PW. Ibu sudah aja sampaikan kepada mereka, tidak usah pakai judul, tidak usah pakai judul. Kok Ibu disampaikan dengan bagus ya, gimana? Tadi kan ada sholat sunat, ada saum sunat dan seterusnya. Karena itu muatan Islam yang dikemas di dalam persistri. Iya. Jadi Ibu punya caranya kan, tadi kan metodenya bisa. Sor Ustad Sidi, Ustad Arif, sok metode nakuma. Kok Ibu sampaikan itu kepada masyarakat bagus, tetapi tidak betul. usah membawa persisi. Kalau dengan seperti itu mereka mundur, tidak mau. Paham? Iya, mangga. Iya, terima kasih Ibu Ai, terima kasih Bunji. Luar biasa ibu-ibu kita pada Bunji yang jalan ke situ, jalan ke sini. Dari situ teriak Bunji mau ke sini, lari ke sini. Dari sini teriak mau ke sini. Hapunten Bunji, ini adalah permintaan dari Mustami yang ada di sini karena mungkin kita luar biasa hari ini Mustaminya, maka Bunji juga sedikit agak capek ke situ. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 narasumber kita sudah menyampaikan paparannya, sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bisa diamalkan sehingga kita bisa menjadi insan, kita menjadi manusia yang bijak dalam kebaikan dan senantiasa waspada terhadap dosa. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf saya sebagai moderator berhubung dengan waktu yang memang harus, mohon maaf ibu-ibu, ini belum selesai. Ibu-ibu mohon maaf, ini kita belum selesai, dimohon ibu masih berada di tempat ini ya, karena kita baru selesai 2 narasumber yang sudah memaparkan. Nanti kita akan ada paparan 1 kegiatan lagi yang akan insya Allah dipandu oleh MC yang luar biasa. Itu saja, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Bunji, jazakallah khairan atas ilmunya, mudah-mudahan manfaat, Bunji tetap sehat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum